Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Rianti, ada rekan saya Aisyah Nuratika, Abraham Cornelius, dan ada Maulana Rizky. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Personality Development for Public Relation berupa wawancara yang sudah kami laksanakan pada tanggal 8 Mei 2026 lalu. Baik, selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai kendala operasional dan tantangan program. Yang pertama ada masalah teknis, yaitu berupa keluhan terkait kegagalan sistem transaksi elektronik di gerbang tol yang menghambat laju kendaraan. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan kami memilih kasus dari PT Kresna Kusuma Diandra Marga ini berupa program diskon tarif tol Becakayu yang dijalankan oleh PT Kresna Kusuma Diandra Marga yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transaksi non tunai. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala operasional dan tantangan komunikasi yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kendala operasional dan tantangan program. Yang pertama, ada masalah teknis, yaitu berupa keluhan terkait kegagalan sistem transaksi elektronik di gerbang tol yang menghambat laju kendaraan. Jadi, salah satu kendala yang sering muncul adalah gangguan pada sistem transaksi elektronik di gerbang tol. Beberapa pengguna mengalami kegagalan saat tapping kartu e-tol, saldo tidak terbaca hingga mesin pada gardu yang mengalami error. Kondisi tersebut menyebabkan proses transaksi menjadi lebih lambat dan menghambat laju kendaraan di gerbang tol Becakayu. Masalah teknis ini juga dapat menimbulkan keluhan masyarakat karena program diskon yang seharusnya mempermudah perjalanan justru dianggap memperlambat arus kendaraan. Yang kedua berupa kepadatan arus, yaitu terjadinya antrian panjang pada jam-jam sibuk tertentu selama periode program diskon tarif. Jadi program diskon tarif tol biasanya meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Becakayu, terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Banyak pengguna jalan memanfaatkan potongan tarif diskon sehingga menjadi antrian panjang di beberapa gerbang tol. Kepadatan arus ini menjadi tantangan bagi PT Kresna Kusuma Diandra Marga karena harus menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memastikan pelayanan tetap optimal kepada pengguna jalan. Lalu yang ketiga ada gaps informasi, yaitu kesalahpahaman masyarakat mengenai periode waktu, besaran diskon dan syarat penggunaan kartu e-tol. Jadi masih terdapat masyarakat yang kurang memahami detail program diskon tarif tol Becakayu. Kesalahpahaman ini sering terjadi terkait periode berlakunya diskon, besaran potongan tarif, serta syarat penggunaan kartu e-tol tertentu. Akibatnya, beberapa pengguna merasa kecewa karena menganggap diskon tidak berlaku sesuai harapan mereka. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan mudah dipahami oleh publik. Lalu yang ketiga ada edukasi publik, yaitu kurangnya pemerataan sebaran informasi yang sampai ke pengguna jalan secara real time. Jadi tantangan lainnya adalah belum meratanya penyebaran informasi secara real time kepada seluruh pengguna jalan. Tidak semua masyarakat aktif memantau media sosial atau informasi digital dari pengelola tol. Akibatnya sebagian pengguna jalan terlambat mengetahui perubahan arus lalu lintas, jam penerapan diskon, maupun informasi teknis lainnya. Oleh karena itu, PT Kresna Kusuma Diandra Marga ini perlu meningkatkan edukasi publik melalui berbagai media seperti variable message sign atau VMS, media sosial, radio lalu lintas, dan kerjasama dengan media massa. Lalu Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode development for public relation mengenai kasus yang sudah kami pilih. Jadi yang pertama ada fast finding, yaitu pengumpulan data dan identifikasi masalah melalui monitoring media dan lapangan.
Jadi pada tahap ini, tim public relation melakukan pengumpulan data dan identifikasi masalah melalui monitoring media sosial, laporan pengguna jalan, serta pengamatan langsung di lapangan. Jadi PT Kresna Kusuma Dianda Marga ini memantau keluhan masyarakat terkait antrian kendaraan, gangguan transaksi e-tol, dan kesalahpahaman informasi program diskon. Data tersebut digunakan untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami pengguna jalan tol Becakayu. Lalu yang kedua ada planning, yaitu penyusunan strategi komunikasi dan rencana antisipasi kepadatan lalu lintas. Jadi setelah masalah itu ditemukan, PT Kresna Kusuma Dinanda Marga ini menyusun strategi komunikasi dan langkah antisipasi. Perusahaan merencanakan penyebaran informasi diskon tarif tol secara lebih jelas melalui media sosial seperti Instagram, website resmi, dan papan informasi elektronik atau VMS. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan petugas lapangan untuk mengatur arus kendaraan guna mengurangi kepadatan di jam-jam tertentu. Yang tiga ada communication, yaitu implementasi komunikasi aktif di berbagai kanal untuk memberikan klarifikasi cepat. Jadi, tahap komunikasi ini dilakukan dengan memberikan informasi aktif dan cepat kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Jadi PT Kresna Kusuma Dinanda Marga ini menyampaikan klarifikasi mengenai syarat diskon, jadwal program, serta kondisi lalu lintas terkini agar pengguna jalan tidak mengalami kebingungan. Jadi komunikasi yang cepat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jalan tol Becakayu. Yang ketiga ada evaluation, yaitu analisis efektivitas langkah yang diambil sebagai bahan perbaikan layanan ke depan. Jadi pada tahap evaluasi ini, PT Kresna Kusuma Dianda Marga menganalisis efektivitas program dan langkah komunikasi yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan melihat respon masyarakat, jumlah keluhan kondisi lalu lintas, dan efektivitas penyampaian informasi. Jadi hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program diskon tarif tol di masa mendatang nanti. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke slide finding atau biasa disebut dengan penemuan fakta ya. Jadi di sini PT KKDM melakukan pendalaman data untuk memahami akar masalah yang muncul pada saat situasi krisis itu berlangsung. Jadi tahap ini tuh penting banget sebenarnya karena keputusan yang diambil itu harus berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Nah, yang pertama itu biasanya KKDM itu melakukan monitoring keluhan. Nah, di situ tuh KKDM ini memantau suara masyarakat atau netizen di media sosial, serta laporan yang masuk juga melalui pusat bantuan pelanggan. Nah, dari sini tuh perusahaan bisa tahu nih keluhan-keluhan yang sering dialamin dan yang paling sering muncul, terus juga bagaimana respon publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Terus yang kedua yaitu ada laporan lapangan. Jadi pada tahap ini tuh dilakukan analisis data operasional baik teknis dari gerbang tol setiap harinya seperti volume kendaraan, terus juga ada antrian dan kondisi lalu lintas. Data ini tuh membantu banget perusahaan untuk bisa melihat nih pola kepadatan dan potensi masalah yang dapat terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga itu ada observasi langsung. Nah, di sini tim melakukan peninjauan secara langsung untuk melihat nih perilaku pengguna jalan itu seperti apa, terutama saat periode diskon tarif tol ini berlangsung. Dengan observasi ini, perusahaan ini dapat memahami kondisi sebenarnya di lapangan dan mencocokkan dengan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Setelah proses pengumpulan dan analisis data selesai, tahap berikutnya adalah planning. Boleh dilanjut slide-nya. Oke. Di tahap planning ini atau perencanaan, pada tahap ini strategi ini biasanya disusun untuk memastikan transparansi informasi dan juga kesiapan operasional perusahaan. Langkah pertama yaitu penyusunan materi informasi resmi. Jadi untuk langkah awalnya PT KKDM ini menyusun informasi secara resmi seperti jadwal, tarif, dan juga syarat penggunaan kartu yang nantinya informasi ini dibuat agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, perusahaan menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk nih, karena kan juga tol Becakayu ini digunakan di jam-jam sibuk atau weekdays itu juga penuh ya.
Nah, strategi ini tuh dilakukan agar arus lalu lintas tetap lancar dan risiko kemacetan bisa dikurangi. Selain daripada itu, PT KKDM juga menyiapkan tim layanan pelanggan agar dapat merespon pengaduan dan pertanyaan masyarakat dengan cepat dan tepat. Nah, dengan begitu, pelayanan kepada pengguna jalan tetap terjaga selama program berlangsung. Mungkin boleh dilanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas komunikasi dari PT KKDM ini. Ada 3 pendekatan utama dari PT KKDM jalankan. Yang pertama itu ada multi channel. PT KKDM tidak hanya mengandalkan satu saluran informasi disebarkan secara serentak melalui media sosial, website resmi, media massa, bahkan spanduk langsung di area tol. Tujuannya satu, memastikan tidak ada pengguna jalan yang tidak mendapatkan informasi. Yang kedua, ada klarifikasi cepat. Ketika ada keluhan dari masyarakat, PT KKDM tidak menunggu. PT KKDM memberikan tanggapan responsif karena satu keluhan yang dibiarkan bisa berkembang menjadi kesalahpahaman yang jauh lebih besar. Cepat tanggap adalah kunci. Oke, yang ketiga ada klarifikasi. Komunikasi yang PT KKDM lakukan bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi dilakukan secara terbuka dan transparan agar setiap pengguna jalan benar-benar merasa diperdulikan. Ini bukan hanya soal prosedur, ini soal kepercayaan. Lanjut. Baik, kita masuk ke bagian evaluasi. Pada tahap ini, PT KKDM melakukan tinjauan mendalam bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar mengukur sejauh mana strategi yang telah dijalankan memberikan dampak nyata. Dan hasilnya ada penurunan signifikan pada jumlah keluhan masyarakat setelah informasi resmi dan klarifikasi disebarkan secara masif melalui berbagai kanal. Lebih dari itu, koordinasi antara tim PR dan tim lapangan PT KKDM terbukti efektif, antrian kendaraan di gerbang tol dapat dicairkan dan durasi transaksi pun semakin cepat. Seluruh hasil evaluasi ini tidak disimpan begitu saja, semuanya didokumentasikan oleh PT KKDM menjadi standar operasional baru agar kedepannya setiap program yang dijalankan menjadi lebih optimal, responsif, dan minim kendala teknis. Karena bagi PT KKDM setiap kendala adalah pelajaran dan setiap pelajaran adalah langkah maju. Oke, baik. Selanjutnya. Sampai di bagian kesimpulan strategis PT KKDM, dari seluruh proses yang udah kita bahas tadi, mulai dari fact finding, planning communication, sampai evaluation. Nah, semuanya bermuara pada satu hal, kepercayaan masyarakat. PT KKDM membuktikan bahwa metode development for PR bukan sekedar teori di buku. Ketika diterapkan secara konsisten dan sungguh-sungguh, metode ini jadi fondasi yang kuat banget buat perusahaan dalam menghadapi tantangan, khususnya di industri infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan penanganan yang transparan, responsif, dan berkelanjutan, PT KKDM itu nggak cuma nyelesain masalahnya, tapi juga ngebangun reputasi jangka panjang sebagai pengelola jalan tol yang bisa diandalkan. Nah, sebelum kita tutup, kita juga sempat mendokumentasikan nih kunjungan kami langsung ke PT KKDM. Nah, di sana kami berkesempatan bertemu dan berdiskusi langsung dengan Ibu Letvia Rahma Pratiwi selaku staf humas PT KKDM. Beliau sangat terbuka nih dalam berbagai informasi mengenai peran PR di perusahaan ini. Pengalaman kunjungan ini juga jadi bukti nyata bagi kami bahwa PR tuh bukan hanya pekerjaan di balik layar, tapi juga profesi yang punya dampak langsung nih terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap sebuah perusahaan. Oke, demikian presentasi dari kami mengenai Personality Development for PR, studi kasus PT Kresna Kusuma Diandra Marga.
Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran nyata nih tentang bagaimana seorang PR profesional bekerja. Bukan hanya soal tampil menarik, tapi soal integritas, kepekaan, dan kemampuan berkomunikasi dalam situasi yang penuh tantangan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosita atas bimbingannya dan kepada PT KKDM atas kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih.